Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali pemirsa kembali hadir di Jelang Iftar bersama saya akan memandu acara Jelang Iftar kali ini. Ya, Ramadan datang kembali. Tentunya bulan ini selalu kita nanti bukan? Karena di Ramadan ini semua pintu surga terbuka lebar dan pintu-pintu neraka ditutup serta semua amal dilipat gandakan. Masya Allah. Ya, pemirsa, kali ini juga kita akan membahas tema yang insya Allah bermanfaat. Kita ketahui bersama bahwa Al-Quran adalah penuntun hidup bagi seluruh umat manusia. Nah, kita ingin tahu bagaimana proses turunnya Al-Quran tentunya di Nuzulul Quran. Dan Alhamdulillah sudah hadir bersama saya ya di hari ini. Masya Allah cerah sekali. Ini narasumber kita ada dua yang mendampingi saya kali ini. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ustazah Dr. Haja Neng Nur Hayati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Umi Neng? Alhamdulillah. Baik ya. Tadi ke JGU macet nggak nih Umi? Masya Allah, luar biasa. Perjuangannya tapi dinikmatin ya Umi ya. Iya. Dan beliau ya pemirsa aktif sebagai dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan juga pembina Bait Quran Hanasa ya. Dan Masya Allah juga sudah hadir bersama kita Neng yang cantik ya. Beliau mahasiswi farmasi dan sebagai duta kampus Jakarta Global University. Apa kabar nih Neng Fadira? Alhamdulillah baik. Baik sangat selalu, baik ya. Iya. Senang juga nih bisa menemani kita di Jelang Iftar kali ini ya. Alhamdulillah. Fadira ya. Ya. Pemirsa kita ingin langsung ya udah nggak sabar nih ngebahas mengenai Nuzul Quran. Langsung saya mau diskusi nih kepada yang kompeten yaitu Umi Neng ya. Umi Neng sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih detail, pastilah kita pengen dulu tahu nih makna, arti dari Nuzul Quran. Ya, silakan Umi. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas pertanyaannya Kak Bunda Mugi. Arti atau makna dari Nuzulul Quran adalah suatu peristiwa diturunkannya Al-Quran dari Baitul Izzah ya, yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nuzulul Quran ini terdiri dari dua kata yaitu nuzul dan Quran. Nuzul artinya turun dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Sementara Quran itu sendiri adalah petunjuk bagi seluruh manusia, atau dalam bahasa Al-Qurannya itu hudal linnas, petunjuk bagi kita semua umat manusia, bukan hanya umat Islam. Ya, seperti itu. Oh, Masya Allah. Jadi proses turunnya Al-Quran itu dinamakan dengan Nuzul Quran. Dan itu terjadi pas sekali nih di bulan Ramadan ya Umi? Pada tanggal 17 Ramadan. Makanya umat Islam di seluruh antero dunia senantiasa selalu memperingatinya pada tanggal 17 Ramadan. Iya. Nah, untuk Neng Fadira sendiri nih sebagai mahasiswi dan duta kampus dari Jakarta Global University ya. Iya. Kegiatannya pasti lagi padat-padatnya nih. Gimana Iya, dengan padat puasa? banget. Puasa ini padat juga nggak nih? Iya, alhamdulillah puasanya juga lancar. Terus juga selain itu juga ada kegiatan juga ya di kampus, kayak misalnya ada tadarus, kayak kita tadarus bersama. Terus juga pastinya di bulan Ramadan ini jangan disia-siakan, kita bisa maksimalin dengan membaca Al-Quran atau tadarus setelah sholat tarawih gitu. Jadi, Rutin juga dilakukan ya? iya, rutin juga itu salah satunya. Iya. Nah, ini kan Masya Allah ya anak muda gitu ya Umi ya. Betul, luar biasa. Sebagai contoh juga nih pemirsa, jadi nggak harus nunggu udah ibu-ibu gitu ya, baru mempelajari Al-Quran, tapi semangat mempelajari Al-Quran dari usia dini. Iya, betul. Ya, Masya Allah banget ya. Bagian yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala pas hari akhir nanti. Iya, betul banget, Itu Masya Allah. pemuda-pemudi yang senantiasa ingat dan zikir kepada Allah dimanapun dia berada. Iya. Apalagi ingatnya dengan membaca Al-Quran. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Luar biasa. Iya. Di dalam bulan Ramadan pula ya Neng ya. Iya, benar. Membaca Al-Quran. Dilipat gandakan banget. Gandakan pahalanya. Masya Allah. Iya, iya.
Baik, ini pembahasan tepat banget nih karena di Ramadan kita ngebahas mengenai Al-Qur'an. Tapi kita jeda dulu ya, Neng Fadira sama Umi Neng. Ya pemirsa, pembahasan kita Masya Allah ya. Untuk itu jangan ganti channel, tetap di Jelang Iftar. Kami kembali setelah yang satu ini. Ya, Umi Neng dan Neng Fadira, lanjut ya. Iya. Dan pemirsa juga kita membahas kembali tentang nuzul Quran. Nah, nuzul Quran kan tidak langsung turun semua gitu ya, Umi ya. Iya, Gimana nih proses turunnya Al-Quran, Umi? Silakan. Baik, ada beberapa proses ya. Pertama, proses diturunkannya Al-Quran itu melalui Lauhil Mahfuz. Ya. Yang kedua, secara bertahap, ya. Dan yang terakhir, Al-Quran yang diturunkan itu adalah pada waktu setelah asar, ya. Itu terdapat di dalam Al-Quran di dalam surat Al-Maidah, gitu. Itu yang berbunyi al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum. Nah, seperti itu. Jadi pada hari ini Allah telah menyempurnakan agamamu, seperti itu. Jadi ada proses-proses. Pertama ke Lauhul Mahfuz ya. Yang kedua secara bertahap gitu ya. Yang ketiganya diturunkan yang ayat terakhir itu Allah menyempurnakan agamamu, menyempurnakan nikmatmu. Seperti itu. Jadi ketika Allah sudah menyempurnakan agama kita, menyempurnakan iman kita, maka di situ kita ketika sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala wajib untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Karena umat Islam ini adalah umat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mencintai Allah, itulah yang rahmat terbesar dari Allah yang diberikan kepada kita. Karena apa? Karena senantiasa mengamalkan isi Al-Quran. Masya Allah. Masya Jadi Allah, ya. tidak hanya ngebaca. Nah, Neng Fadira nih, Neng Fadira kan masih muda, Iya. gitu kan. Nah, untuk belajar pasti kan lagi sibuk nih, kuliah Iya. juga sibuk, gitu kan. Gimana nih ngebagi waktunya dengan mempelajari Al-Quran seperti itu? Lalu bagaimana nih kiatnya Neng Fadira dalam bergaul ya, agar bisa mengajak teman-teman juga mencintai Al-Quran, terutama di bulan Ramadan ini? Iya, Ya, benar. silakan. Kalau untuk pengalaman saya pribadi ya, Ya. cara membagi waktunya di jam saya itu padat, selain kayak jadi duta kampus, terus belajar di kampus, terus praktikum juga karena saya jurusan farmasi. Nah, saya itu juga membagi waktunya dengan tadarus itu setelah sholat tarawih, itu kalau di bulan Ramadan. Kalau misalnya di luar bulan Ramadan sendiri, saya udah komitmenkan saya itu setiap habis sholat maghrib, saya hafalan Al-Quran sambil tadarus juga gitu ya. Jadi ngafalin Quran sambil tadarus itu setelah sholat maghrib sambil nunggu azan isya kayak gitu. Wah, ini aja. luar biasa nih gitu, anak muda yang patut dicontoh ya. Mudah-mudahan generasi Al-Quran akan terus bertumbuh ya, dan tidak hanya di bulan Ramadan ya pastinya ya Umi ya. Ya, betul. Ada tambahan lagi. Kenapa Al-Quran itu diturunkan secara proses ya? Nah, tidak itu serta-merta bagaimana, Umi? itu? Iya. Karena Al-Quran diturunkan melalui proses itu bertahap ya. Itu seperti halnya ada mungkin masalah politik, Al-Quran turun lagi gitu seperti kan ya. hal yang berhubungan dengan politik. Masalah ekonomi turun lagi bagaimana menghadapi dengan ekonomi gitu, seperti apa gitu kan, biar hidupnya selamat, biar ekonomi itu teratur gitu kan. Masalah misalkan suami istri gitu kan, ada percekcokan di rumah tangga. Nah, itu Al-Quran semua menjabarkan. Jadi semakin banyak permasalahan, semakin Al-Quran menjawab dari permasalahan-permasalahan tersebut.
Masya Allah. Jadi kalau kita rajin ngebaca Al-Quran ya, Umi juga Neng Fadira, semua masalah hidup tuh sebenarnya ada di dalam situ ya. Betul. Umi ya, Neng juga ya. Iya. Lengkap ya. Iya. Iya, Ada lengkap solusi banget. di dalam Al-Quran. Ada solusi, makanya harus rajin-rajin kita juga baca juga harus tahu nih artinya apa. Iya benar. Nah, seperti itu ya. Ya Umi, kalau berbicara lagi tentang nuzul Quran ya, pasti kan ada keutamaan di malam ini, nuzul Quran ini. Apa sih Umi keutamaan malam nuzul Quran itu? Masya Allah, tabarakallah. Sangat utama sekali bagi siapapun orang yang pada saat nuzulul Quran hatinya zikrullah, zikir kepada Allah senantiasa dengan membaca Al-Quran. Itu tadi, Masya Allah. membaca Al-Quran itu bukan hanya dibaca tetapi dihayati dan diamalkan tentunya di dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan menghayati, mengamalkan, insya Allah hidupnya akan lebih tenang, hidupnya akan lebih Betul. mudah, dan rezekinya juga insya Allah Allah limpahkan dengan penuh keberkahan. Bagi siapa? Bagi orang yang senantiasa membaca, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Karena pada malam nuzulul Quran ini, para malaikat pun turut mendoakan kita. Semua orang yang sedang membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, bersedekah, maka itulah keutamaan yang paling hakiki yang dia miliki oleh orang tersebut yang mengamalkannya. Seperti itu. Masya Allah. Jadi selain baca, amalkan, Betul. pahami. Ya, jadi kita benar-benar satu paket tuh komplit ya, Betul. Umi ya. Jadi Masya Allah. Ya, Neng Fadira. Aduh, Neng kalau dilihat Neng Fadira nih, aduh seger gitu ya Masya Umi ya. Allah. Biar kita balik muda lagi, semangat lagi gitu. Ya Allah. Neng, kan Quran kan ada ayat yang pertama yang diturunkan. Iya. Nah, bercermin dari ayat yang pertama ini ya, apa yang Neng Fadira ambil manfaat dan hikmahnya? Untuk ayat pertama dari surat Al-Alaq Ya. pastinya ya. Kan itu berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, iqra ini kan artinya bacalah. Nah, dengan membaca itu kita jadi mengetahui ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas gitu. Jadi gambaran kurang lebihnya itu adalah kandungan dari Al-Alaq itu perintah untuk menuntut ilmu gitu, seperti itu. Iya. Jadi luas sekali ya, Iya, Umi. luas. Bagaimana nih menanggapi hal tersebut, Umi? Betul banget kata Neng Fadira, Iqra itu adalah bacalah bismi rabbik, dengan menyebut nama Allah. Karena perintah pertama bagi kita umat Islam adalah perintah untuk membaca, bukan untuk lainnya. Kenapa bukan untuk beribadah? Karena ibadah pun tanpa ilmu Iya. itu ditolak. Jadi kuncinya adalah membaca, mencari ilmu. Nah, membaca di sana bukan hanya membaca saja seperti keumumnya, tetapi Allah menyandingkan di situ bismi rabbikal ladzi, dengan menyebut nama Allah. Nah, ketika membaca kita harus senantiasa zikrullah. Apa yang dibaca ini jangan seperti orang yang nantinya menjadi ada aliran-aliran sesat kan, itu karena tidak menyandingkan Allah. Nah, perintah membaca dalam surat pertama yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut Nama Allah. Jadi apapun yang kita baca, baik membaca alam ya, membaca buku-buku tentang ilmu, itu harus dibarengi dengan zikrullah. Ya, Masya Allah. Ya pemirsa, jangan kemana-mana ya, tetap dalam pembahasan kita Nuzul Quran bersama kita di Jelang Iftar. Setelah satu ini kita kembali. Ya pemirsa, kembali bersama kita di Jelang Iftar. Ya, tema kita Umi dan juga Neng Fadira Ya. tentang Nuzul Quran. Masya Allah ya, ini pas banget bulan Ramadan ya. Jadi kita banyak-banyak harus juga banyak baca Al-Quran ya Umi. Nah, berbicara mengenai pahala di bulan Ramadan, membaca Al-Quran di bulan Ramadan pahalanya bagaimana Umi? Masya Allah, tabarakallah. Membaca Al-Quran
di dalam bulan Ramadan itu pahalanya berlipat kali ganda. Berlipat ganda. Berlipat-lipat ganda, walaupun satu huruf. Iya. Ya. Masya Allah. Itu bagi orang yang biasa dan pintar mungkin berlipat ganda. Adapun bagi orang yang masih terbata-bata membacanya itu tetap dikasih pahala menjadi 2 gitu kan. Nah, seperti dalam sebuah hadis dikatakan alif lam mim. Iya. Itu bukan satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim juga satu huruf. Di dalam satu huruf itu ada satu kebaikan. Di dalam satu kebaikan itu dikali 10. Masya Allah. Jadi jangan patah semangat bagi yang belum lancar membaca Al-Quran. Semangat selalu, karena Allah senantiasa memberikan pahala kepada kita. Masya Allah. Nah nih, nanya lagi ke Neng Fadira nih. Iya. Ya. Untuk membaca Al-Quran itu Iya. kan memang membutuhkan teknik-teknik Iya. dalam bidang tajwid. Iya, ya. benar. Nah, kadang kan salah ucap, salah arti. Iya. Nah, nih Neng, di bulan Ramadan nih khususnya Neng, apa sih Neng yang Neng Fadira lakuin nih supaya kita juga bacanya bagus gitu, semangat, yang pasti semangat ya. Iya, Nah yang itu pasti semangat. generasi muda terutama pemirsa di sini juga pengen tahu nih apa bagaimana untuk menjaga semangat itu. Yang pertama untuk teknik dulu ya tadi Iya, ya. Nah, betul. ini untuk teknik saya itu pengalaman pribadi biasanya dengerin murotal dulu. Murotal. Nah, karena dengan mendengarkan murotal kita tahu dong tajwidnya apa, dengan mendengar itu panjang pendeknya apa, dan selain itu juga kita jadi bisa hafal gitu dengan mendengarkan murotal. Nah, kiatnya untuk semangat itu kita harus ada komitmen dan kayak, wah dengan kayak gini saya dapat kebaikan nih, saya dapat pahala. Iya. Dengan begini saya bisa beruntung kayak gitu contohnya. Masya Allah. Gitu. Nah, kan Neng Fadira duta kampus nih di Iya. Jakarta Global University. Nih, gimana ceritanya bisa jadi duta kampus ini? Iya. Bisa-bisa nanti harus ada juga duta yang bisa membacakan Al-Quran gitu ya, dengan baik gitu. Iya. Iya. Pertama kali itu saya mengikuti seleksi duta kampus di kampus saya gitu Iya. kan. Di seleksinya itu pertama akademik dan juga tes bakat pastinya Masya kayak Allah. gitu. Alhamdulillah saya lolos gitu. Iya, jadi nanti kalau udah jadi duta nih, berarti juga menggerakkan ya bagaimana Iya, betul juga banget. teman-teman yang lain juga cinta Al-Quran gitu Iya, ya. benar. Iya, Masya Allah ya. Ya, dan Umi Neng ya, Umi Neng yang mau saya tanya lagi ya, yang tadi ya proses kalau kita salah nih mengucapkan, kan kadang-kadang Bismillahirrahmanirrahim, sekedarnya gitu ya, pada saat sholat nih, bacaan dalam sholat kan itu harus benar tuh. Nah, kalau bagi mereka yang belum paham ini, bagaimana pahalanya Umi? Ya. Pahala tetap Allah kasihkan. Ada beberapa pandangan menurut para ulama ya. Kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i Iya. ya, tetap sholatnya itu sah ya. Asal apa, membaca Al-Fatihahnya dari awal sampai akhir gitu. Iya. Kemudian dia mau belajar gitu. Setelah mau belajar tetapi dia masih susah gitu kan, atau lupa lagi, tetap itu dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia udah berusaha untuk bisa membaca Al-Fatihah tersebut, karena Al-Fatihah itu di dalam sholat adalah wajib. Iya. Ketika Al-Fatihah di dalam sholat tidak dibacakan, maka sholatnya tidak menjadi sah gitu ya. Akan tetapi kalau surat yang lain, misalkan Qul Huwallah, An-Nas dan lain sebagainya dibacakan di dalam ketika kita sedang sholat, lalu ada yang tidak hafal, itu tidak masalah gitu. Yang penting itu karena lupa dan kita sudah berusaha untuk mencari ilmu, belajar gitu, bagaimana cara memainkan atau bukan melafalkan Al-Quran secara harus ada baik guru dan benar. juga mungkin Iya, ya, betul. Umi ya. Karena Ada tajwid guru, itu, iya, tajwid, betul. makhorijul huruf itu Iya. harus ada gurunya gitu. Betul. Tidak bisa kita ini Sendiri, sendiri gitu. gitu. Walaupun memang ada tuh di YouTube kan. Iya, Tetapi betul. kalau tidak ada guru yang langsung ini membenarkan atau ini itu salah gitu, itu tidak tepat Iya. juga gitu.
walaupun memang sedikit membantu, tetapi bagi yang sudah lancar gitu. Tetapi bagi yang belum lancar itu sebaiknya mempunyai guru. Iya, gitu, supaya itu solusi yang tahu tepat, ada Umi, ya. arahan-arahannya gitu. Iya. Ya, nah untuk Neng Fadira nih, Umi, kita langsung ke Neng Fadira lagi nih ya. Nah, untuk di malam nuzulul Quran, ya, ini Neng Fadira sendiri biasanya apa sih dilakuin gitu? Untuk Sama keluarga, iya. lagi sama teman di kampus, apa aja yang dilakukan pas di malam nuzulul Quran itu? Kalau di malam nuzul Quran, pastinya kan malamnya itu tarawih ya. Iya. Nah, setelah sholat tarawih itu saya biasanya ikut tadarus. Tadarus. Setelah ya. tadarus juga biasanya ngafalin Quran sedikit gitu biasanya. Dan abis Nah, itu mengenai hafalan Al-Quran nih, Iya. tentunya juga pemirsa pengen tahu nih, kalau kita kan kadang-kadang menghafal itu kayaknya tuh udah ibu-ibu ya Umi Neng ya, ingatnya uang sayur, udah anak semua makan apa ini apa. Nah biasanya kadang-kadang kalau mau menghafal itu, waduh udah kepecah belah nih gitu kan. Nah kalau tipsnya nih dari Neng Fadira untuk bisa menghafal Al-Quran gitu yang lebih efisien bagaimana sih? tips mudahnya ya. Ya betul. Yang pertama pastinya komitmen dan ada kemauan. Ada kemauan. Ya, ada kemauan dan ya. komitmen. Ya. Nah, untuk caranya saya pribadi sendiri, yang seperti saya bilang tadi, saya itu biasanya mendengarkan murotal dan juga saya komitmenkan itu saya rutinin setiap habis sholat maghrib sambil nunggu sholat isya. Jadi saya hafalan sedikit gitu sambil tadarus. Iya, Masya Allah. Jadi emang setiap umat manusia itu kan beda-beda tips ya. Tapi mudah-mudahan tipsnya juga bermanfaat ini Neng Fadira ya. Umi, Neng dan Neng Fadira kita jeda dulu ya. Ya pemirsa, pembahasan kita menarik sekali tentang nuzul Quran. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jelang Iftar. Ya, Umi Neng dan juga Neng Fadira serta pemirsa jelang iftar Ramadan bahas nuzul Quran. Masya Allah, proses turunnya Al-Quran di bulan Ramadan ini memang penuh berkah kita rasakan. Amin ya Allah alamin. Banyak manfaat juga ya Umi ya. Ya, nah tadi kan Neng Fadira udah nyebutkan kegiatannya pada saat malam nuzul Quran. Nah Umi, sebaiknya apa sih Umi yang harus juga kita lakukan ya pada saat malam nuzul Quran itu sendiri Umi? Silakan. Baik, untuk malam nuzulul Quran itu biasanya dan bagusnya kita iktikaf di masjid. Iktikaf di masjid. Iya, iktikaf di masjid untuk laki-laki tentunya. Tapi untuk para kaum ibu, ketika tidak bisa di masjid, di rumah pun bisa untuk melakukan iktikaf. Yang penting hadirnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala dari mulai dia buka puasa sampai mau sahur gitu kan. Iktikaf hadir hatinya. Iya. Terus kemudian ya tadi membaca Al-Qur'an itu luar biasa pahalanya kan berlipat ganda. Kemudian dalam nuzulul Quran itu seperti dalam malam Lailatul Qadar. Jadi sedekah apa yang kita sedekahkan itu luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dalam surat Al-Baqarah 261 Allah juga mengatakan bahwa perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah bagaikan dia punya satu butir dikali 7, nah dikali lagi 100 berbuah gitu. Iya, berbuah. Benih padi yang berbuah gitu ya amalnya. Itu menjadi amal-amal itu 700 kali lipat itu. Masya Allah. Masya Allah itu ya. Jadi jangan lupakan itu dia sedekah, iktikaf, membaca Al-Qur'an, menolong orang yang membutuhkan pertolongan kepada kita. Itu luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bertolong-tolonglah di dalam kebaikan dan takwa dan jangan bertolong-tolongan di dalam dosa gitu. Masya Allah. Iya. Jadi banyak belajar juga kita semua hari ini ya Umi. Ya untuk Neng Fadira sendiri ya, kadang kita kan tahu nih artinya Al-Quran ini apa ya, dan
pasti ada masalah juga dalam kehidupan sehari-hari. Nah tentunya pasti bisa dong menggali jalan solusinya melalui Al-Quran ya. Selama ini bagaimana Neng Fadira? Ya kalau misalnya kayak ada kesulitan belajar gitu kan pastinya kayak Ada ini doa ada dong, doanya gitu. nih, ada doanya kayak gitu biar dimudahkan gitu Iya. ya. Allahumma yasir wala tu'asir kayak gitu, contohnya dimudahkan kayak gitu aja. selama Iya, ini. jadi semua solusi itu sebenarnya kita jangan lari kemana-mana ya, karena ada Ada di Allah ya. Al-Quran juga gitu, ada Al-Quran Allah, juga. ingat Allah dan ada di Al-Quran juga, yaitu pedoman hidup kita gitu. Iya, jadi pemirsa nih pesannya dari Neng Fadira dan juga Umi ya, bahwa segala masalah itu kan ada jalan keluarnya, ada solusinya apabila kita juga rajin membaca Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Umi mau nambahin? Iya, banyak melafalkan doa juga Nah, kepada itu Allah. dia. Iya. Minta. Karena Allah bilang, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kalian semua, maka aku akan mengabulkanmu. Minta sebanyak-banyaknya apa yang kita inginkan, pasti Allah akan memberikan hajat kita dengan sebaik-baik pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi jangan kemana-mana ya. Iya. Jangan meminta kepada manusia. Kepada selain Allah, Betul. mintalah kepada Allah. Karena kita ibaratnya mata yang hitam dengan Iya. yang putih itu kan dekat sekali. Betul, Nah, betul. ketika kita dekat kepada Allah itu lebih dekat itu. Mata hitam dengan mata putih lebih dekat kita kepada Allah daripada meminta bantuan orang lain. Apabila jauh, jauh juga kita. Ah, betul. Bener gak Bu ya? Seperti itu. Ya, nah nih. Aku kan ada Betul, lagu, betul. Aku jauh, Betul. engkau jauh, Aku dekat, engkau dekat, hati adalah cermin, tempat pahala dan dosa berpadu. Masya Allah, adem dengarnya. Iya, Neng Fadira ya, yang pasti sebagai generasi muda. Iya. Nah, ini nih generasi muda yang diharapkan adalah generasi muda yang juga cinta membaca Al-Quran. Tapi kan Neng, banyak banget saat ini apa godaan kita tuh. Wah, mendingan aku nonton YouTube aja dah. Ada film nih, ada berita yang lagi naik daun viral nih ya. Gimana tuh kalau melibatkan dengan kemajuan teknologi saat ini gitu? Kayak misalnya tahu yang viral kayak gitu ya Iya, contohnya. Ya cukup tahu aja kalau saya ya. Kalau saya cukup tahu aja, tapi kita nggak usah terbawa arus yang negatif gitu. Tetap ada di jalan kita aja yang positif aja, yang baik-baik aja kayak gitu. Iya, tentunya kan nggak bisa langsung instan baik-baik begitu aja. Iya. Pasti Neng Fadira juga punya lingkungan yang baik dong. Iya, harus mencari lingkungan yang baik juga biar kita terbawa baik juga Harus gitu. yang baik juga. Baik juga, karena kan teman juga cerminan diri kita juga. Cerminan seperti itu. diri kita, dan semoga jadi role model yang bagus juga dong ya untuk anak-anak muda, untuk teman-teman, untuk saudara, untuk keluarga gitu dan semuanya ya. Iya, pengen banget sih pemirsa kita diskusi lebih panjang gitu ya. Cuman waktu juga nih harus memisahkan kita saat ini. Ya, Umi Neng, pesan yang mau disampaikan kepada pemirsa Jelang Iftar, silakan Umi. Baik, pemirsa Jelang Iftar yang kami muliakan, beramalah sebaik-baik mungkin ya untuk mengisi pada bulan Ramadan ini, karena persiapan atau bekal yang paling baik adalah takwa. Jadi takwa itu adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Wabil khusus di dalam bulan Ramadan ini, mari kita semua tafakur, tadabbur, zikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik amal yang kita lakukan. Bisa menolong kepada orang lain dengan sekemampuan kita. Bisa membaca Al-Qur'an sebanyak-banyaknya, bisa beriktikaf di masjid, dan tentunya jangan lupakan kedua orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang telah tiada. Masya Allah, ketika kita berbuat baik kepada kedua orang tua, baik yang ada maupun yang telah tiada, insya Allah rizkinya akan terus mengalir dengan deras, tidak akan Allah stop karena kita cinta kepada kedua orang tua kita.
Jadi begitu, Ya. insya Allah. Makasih banyak Umi ya atas semua sharing hari ini. Semoga menjadi ladang ibadah juga untuk Umi dan untuk kita semua ya. Neng Fadira, sedikit pesan Iya. untuk pemirsa silakan. Pesan dari saya untuk pemirsa semuanya dan wabil khusus untuk anak-anak muda sekarang, jangan sia-siakan waktu Ramadan pada tahun ini ya, karena sangat bermanfaat banget ya, banyak banget manfaat dan pahalanya yang seperti tadi Umi sampaikan tadi. Ya, Masya Allah. Terima kasih banyak ya Umi Neng. Dan terima kasih juga untuk Neng Fadira ya. Dan Masya Allah pemirsa, mari kita semakin cinta membaca Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Terutama di bulan Ramadan ini. Dan semakin banyak kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca Al-Quran. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Saya Mugi Zainal beserta semua kru yang bertugas hari ini mohon undur diri. Mohon maaf atas kehilafan bila itu terjadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.